Saya kayak udah lelah saya itu sama suami saya kok terus begitu setiap hari Pak Ustadz, pulang malam itu kayak orang sakau Pak Ustadz. Itu memang betul ya Bu? Iya, semuanya dijualin, mulai dari barang yang mahal, yang termahal sampai yang termurah. Kebiasaannya, tabiat ya. Iya. Memang butuh proses dan waktu ya Bu. Memang harus sabar. Sekeliling di sini pada takut sama saya. Udah, pulang saja. Jangan mancing emosi. Kalau saya salah, bahkan itu saya gak takut. Saya membela yang benar. Udah, pulang saja. Saya nggak mau. Maaf ya Pak, karena kelakuan suami saya ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Suami saya memang seperti itu Pak. Ya saya mohon maaf ya Bu ya. Karena saya Terima kasih ya, Pak. belum berhasil untuk Iya. menggerakkan hati. Udah, jangan banyak bicara. Udah, Mungkin belum mendapat hidayah. Udah. Jangan saja kita Iya, Bu ya. Pak. udah keluar saja. Saya akan berusaha Maaf ya Bu ya. Ya, makasih ya Pak sudah terima Bu, saya mau keluar. saya. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam sahabat-sahabatku, sahabat pecinta Upogio dimanapun berada. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa menjumpai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah sahabat, pada malam hari ini juga saya sekarang ada di kediamannya ibu yang memang sudah dari awalnya sudah janjian sama saya untuk datang di sini. Dan alhamdulillah Ibu sudah menunggu lama ya Bu ya. Iya. Dari tadi. Dan kita nanti tanya apa mungkin banyak permasalahan mungkin ya sahabat. Tapi saya belum semuanya hari itu sama saya cerita mungkin lebih detailnya, lebih jelasnya. Mari kita simak apa sih keluhannya. Apakah ini ada hal-hal bisnisnya atau memang ada gangguan gaib. Nanti kita bisa lihat saja ya bagaimana keluhannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah ya. Udah lama nunggu dari tadi Bu ya. Iya. Seperti itu saya mau curhat Pak Ustadz. Oh iya ya. Ya bagaimana Ibu? Suami saya itu kena ketagihan judi online. Itu sudah hampir 2 tahun Pak Ustadz. 2 tahunan. Iya, hampir 1 tahun itu saya udah kayak mau cerai Pak Ustadz. Saya udah kayak nggak betah hidup sama suami saya Pak Ustadz. Semua barang-barang di rumah udah dijual. Terus peninggalan orang tua saya kayak sawah itu juga udah dijual Pak Ustadz. Saya kayak bingung mau gimana lagi. Terus saya lihat di YouTube katanya kayak Gus Idris itu, saya terus bilang ke Gus Idris minta solusi ke Gus Idris. Saya juga mau minta solusi ke Pak Ustadz gimana caranya bisa nyembuhin suami saya seperti dulu lagi Pak Ustadz. Ya memang ya namanya judi itu kalau sudah ketagihan kecanduan memang sulit untuk dihentikan. Iya. Judi itu selain dosa besar juga ini merusak rumah tangga, bisa berantakan gara-gara judi. Dari tadinya serba ada kayak jatuh miskin gara-gara judi. Iya. Banyak, pokoknya dari judi itu nggak ada hal yang baiknya, semuanya itu negatif. Dan ini memang sangat dilarang sama agama ya.
dan ini adalah suatu perkara yang memang harus kita jauh-jauh. Tapi selama ini apakah siapa saja yang pernah mungkin Ibu nasihatin sama orang-orang di sini yang berpengaruh, bagaimana tanggapan dari suami Ibu? Sudah saya nasihatin, orang tuanya juga sudah nasihatin, Ya, tapi nggak pernah dipakai Pak Ustadz. Ya itu kalau dinasehatin selalu marah-marah, ngamuk-ngamuk, barang-barang di rumah itu dibanting-banting semua. Saya kayak udah lelah saya itu sama suami saya kok terus-terus begitu setiap hari Pak Ustadz. Pulang malam itu kayak orang sakau Pak Ustadz. sakau. Iya, sakau itu ya kayak orang kebanyakan judi online, kayak orang gila di pinggir jalan gitu. Ya memang zaman sekarang ini marak-maraknya jadi online-nya. Iya Pak Ustadz. Kalau zaman-zaman saya dulu memang saya nggak mengenal judi online-nya, cuma saya hanya sekedar tahu saja judi-judi kayak main-main kartu gitu ya. Kalau iya kayak namanya kalau tempat saya itu sintir ya, Iya. kupluk gitu. Iya. Itu istilahnya judi kecil ya. Iya. Tapi itu kalau memang dari udah kebiasaan maka akan terus dan terus ya. Iya. Bahkan itu bisa apa saja yang kita punya itu, Habis semua. iya itu memang betul ya Bu ya. Iya, semuanya dijualin, mulai dari barang yang mahal, yang termahal sampai yang termurah. Tadi itu juga mau mau jual kipas, mau jual itu sound system, sama mau jual magicom Pak Ustadz. Saya itu kayak udah gak tahan lagi Pak Ustadz, tapi saya itu benar-benar mencintai suami saya menyayangi suami saya, tapi karena kelakuan dia seperti itu, saya kayak gak bisa bertahan sama dia Pak Ustadz. Jadi saya minta solusi sama Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Ya namanya kebiasaan ya, tabiat ya. Iya. Memang butuh proses dan waktu ya Bu. Memang harus sabar. Dan kalau emang nggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sulit untuk bisa berubah ya. Iya. Tapi ya nama juga hati manusia ya. Iya. Keras apapun hati manusia, pasti punya hati nurani. Nah sekarang juga batu segitu kerasnya, kalau ditetesin air ya, Iya. dan terus air itu menetes, itu bisa berlubang, apalagi hati manusia. Jadi kalau menurut saya ya ibu itu yang pertama pastinya harus selalu mendoakan suaminya, selalu mendekat sama yang Maha Kuasa. Iya Pak Ustadz. Karena yang Maha membolak-balikan hati manusia kan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau nasihatin udah nggak bisa, ya. Terus kita didoain, terus saja didoakan. Iya Pak Ustadz. Biar hatinya bisa luluh kembali. Nah sekarang kemana suami Bapak kelihatan? Ada di dalam Pak Ustadz. Oh ya ada apa-apa ya. Katanya biasanya kalau seorang penjudi itu akan berubah karakternya. Karakternya itu bisa pemarah, Iya Pak Ustadz. bisa pemalas. Dia itu sekarang gara-gara judi online itu dia nggak pernah kerja. Dia pulang kalau judi online itu marah-marah. Terus sama saya itu main tangan Pak Ustadz. Oh ya suka mukul juga sama ibu. Iya, saya tadi itu ada Gus Idris kesini, saya dijambak-jambak Pak Ustadz, marah-marah Pak Ustadz. Karena saya mengundang Gus Idris, saya itu pengen suami saya tobat, pengen suami saya ke jalan yang lurus Pak Ustadz, ke jalan yang benar. Tapi suami saya nggak mau, dia selalu marah-marah. Beberapa kali saya dijambak Pak Ustadz tadi Pak Ustadz sama suami saya. Ya memang itu beban yang berat
seperti yang ibu rasakan saat Iya ini. Pak Ustadz, nggak cuma Jadi ibu ini sudah susah payah untuk menasihatin, tapi belum juga ada hasil ya. iya Pak Ustadz. Kalau ini bukannya gangguan dari goib ini tadinya mungkin dari pergaulan ya. Iya, pergaulan teman-temannya Pak Ustadz. Dan juga dari segi ibadahnya kurang Iya gereja suami Pak ya. Ustadz. Dulu dia itu sholatnya 5 waktu Pak Ustadz. Setelah sering keluar malam, katanya kumpul sama teman-teman. Aku sudah nggak bolehin dia keluar, tapi dia marah-marah Pak Ustadz. Iya memang pergaulannya salah pergaulan. Iya. Akhirnya dia terbawa arus yang tidak baik. Kan pergaulannya sama anak muda Pak Ustadz. Kalau orang sudah rumah tangga kan nggak begitu ya Pak Ustadz ya. Ya di rumah sama istri sama anak ya Pak Ustadz ya. Ya itu dampaknya orang rumah tangga kalau keluar ketemu sama teman yang belum menikah. Jadi ke Iya, jalan yang betul. salah ya Pak Ustadz ya. Itu memang di sini kita harus bisa pandai memilih dan memilah dalam segi berteman, karena banyak teman itu yang ketika kita senang saja, Iya. ketika kita susah mereka Nggak pada ada Pak Ustadz. Kalau pas dia lagi menghindar. sakau, nggak ada yang kesini Pak Ustadz. Nggak ada yang kasihan sama dia, cuma saya Iya. Pak Ustadz. Oh, itu Oh iya ini mas. undang-undang ini mana ya? Enggak Pak, aku sangat kepingin jauh sendiri sini Pak Ustadz. Ini- Sama cek ini, Mas. ngomong-ngomong, sama Mas. cek ngomong-ngomong. Di sini memang saya diundang sama istrinya masnya ya. Ya memang untuk mohon bantuan sama saya karena banyak keluhan. Intinya ingin merubah kehidupan mas ini ke jalan yang lebih baik lagi. Jadi tujuan mulia dari istri bapak ini intinya ingin merubah kehidupan yang tadinya sering berantem, yang tadinya sering marah-marah, sekarang seperti biasa lagi, gitu ya, Iya. Mbak ya. Terus juga intinya masalahnya ini masalah judi kan selama ini mas ini kecanduan judi online ya. Dan memang betul apa yang dikatakan istrinya, selama ini tidak ada ketentraman di rumah tangga semenjak mas ini sering main judi online. Dan juga dari tadinya istilahnya dibilang orang berada ya, sekarang nggak punya apa-apa, ini rumahnya seperti kayak ini ngontrak ya. Iya Pak Bukan. Ustadz, di rumah kontrakan Pak Ustadz. Rumah saya sudah jual ya buat ganti utang suami saya ke teman-temannya Pak Ustadz. Nah begitu mas, kasihan istrinya saat menderita, istrinya setia sama mas setia. Kasihan udah berjuang dari nol istilahnya membangun rumah tangga. Bukan urusan mas kan itu kan urusan saya, rumah tangga saya. Nama saya siapa? Kok mau merubah saya teman? Emang saya ini bukan siapa-siapanya mbak ini, bahkan saya kenal juga lewat HP saja, pernah WA saya. Aku nggak senang kalau didatangi kayak gini. Sama pengaturan saya. Dan saya juga udah terbiasa mas, saya dimintai pertolongan sama saudara-saudara. Saya nggak minta tolong. Iya tapi ini kan harus dipecahkan ini. Ya, ini permasalahan mbak ini dipecahkan. Karena mungkin mbak ini sudah kesana kemari cari solusi tidak dapat, akhirnya meminta bantuan sama saya. Dan saya berharap bahwa saya benar-benar saja apa yang saya utarakan terhadap mas ini bisa meluluhkan hati mas, bisa berubah, dan intinya bisa meninggalkan pekerjaan yang sangat
diberkahi oleh Allah. Itu dosa besar jadi itu Mas. Sekarang dari hasil itu Mas dapat apa? Apakah apa yang sama ini diharapkan dan jadi itu sudah terlaksana? Kan enggak, malah yang juga habis. Enggaknya kalau Mas mau ceramah itu di masjid atau di langgar. Buat apa di sini? Buat saya pusing aja. Kepala saya ini mau pecah rasanya mendengar Mas bicara. Duh, nggak bisa nih harus. Sampai dulu ya Bu ya. Iya, mari silakan Mas. Aduh, Ya seperti ini memang Pak Ustadz. memang begitu ya. Iya tadi sama Gus itu juga kayak mau berantem. Sampean jangan ikut-ikut aja. Sampean ini kurang ajar. Warga enggak. Udah, sampean pulang aja. Saya enggak suka aku ditelangi kayak gini. Jadi Gak nyaman intinya aku. Mas ini nggak mau berubah ya, nggak mau Itu meninggalkan urusan saya. pekerjaan Mas ini. Urusan saya itu. Tapi apakah Mas nggak merasa berdosa? Sama saja dengan mendolimi istrinya. Istrinya dia bertahan karena mencintai Udah Mas. jangan banyak bicara. Sampean udah pulang aja. Sebelum saya berbuat kasar loh. Loh, saya kesini nggak mau bikin ribut. Orang sekeliling sini pada takut sama saya. Udah pulang aja. Saya nggak takut. Udah enggak aku Saya hanya takut jangan dengan mancing emosi. kalau saya salah. Kalau saya nggak takut. Saya membela yang benar. Udah pulang saja. Saya nggak mau. Maaf ya Pak karena kelakuan suami saya ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Suami saya memang seperti ini Pak. Ya saya mohon maaf ya Bu ya. Karena saya belum berhasil untuk Iya. menyadarkan hati Udah suami Ibu. jangan banyak bicara. Udah Mungkin belum mendapat hidayah. Udah. Doakan saja biar Udah. sedih ya Bu ya. udah keluar saja. Saya akan berusaha Maaf ya Bu ya. Ya makasih ya Pak sudah terima Ya, saya. saya mau Pak. keluar karena Iya sana. saya bangga mau cari keributan di sini. Jangan kembali lagi di sini. Tapi ingat ya pesan saya ya. Kalau Anda bisa menikah segera, kalau judi itu nanti sampean Udah kalau Kena selama adab, di tapi ya. masjid aja. Di masjid aja. Saya nggak suka saya. tempat mana ini ya? Wah, ya udah masuk sahabat. Baik sahabat, memang ini sangat keras kepala, dan juga dia udah dibilangin sama banyak orang tapi dia nggak mau saja menurut dan dia tetap aja meneruskan jadi ondennya. Mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat, tapi kita doakan bersama-sama sahabat semoga Mas ini karena kasihan sama istrinya yang sudah menemani bertahun-tahun bersetia, tapi dia justru menyengsarakan istrinya. Baik sahabat, saya akhiri saja sahabat. Inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.